saya percaya kalau Tuhan selalu ada di setiap hidup kita. Hadirat Tuhan selalu ada dimanapun kita berada, amin. Mari kita sama-sama kita datang pada hadirat Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau tinggikan nama Dia, kita mau mengikut kehendak Tuhan, kita mau mengiring Tuhan, karena hidup kita hanya milik Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun karena Roh-Mu
kita udah menyatakan, aku mau lepaskan seluruh aku untukmu, untuk mengikutmu, untuk mengiringmu. Sama-sama hari ini kita mau serahkan diri kita. Ketika Tuhan udah turun ke bumi ini untuk selamatkan, ketika dia udah bangkit, dia udah selamatkan kita semua teman-teman. So, apakah kita mau diproses sama Tuhan untuk bisa mengiring dia, untuk bisa mengikut dia? Terus semua katakan, Kau yang turun ke bumi, tinggalkan tahta tertinggi. Kau yang melepaskan ku dari hukuman dosa yang menjerat, berikan keselamatan juga kekekalan. Engkau penyelamat hidupku. Ku rendahkan hatiku, masuk dalam tahta-Mu. Serahkan seluruh hidupku, berikan segenap hatiku bagimu. Kau yang turun ke bumi, terima kasih Tuhan. Tinggalkan tahta tertinggi. Kau yang melepaskan ku dari hukuman dosa yang menjerat. Thank you Jesus, thank you Lord. Berikan keselamatan juga kekekalan. Engkau penyelamat hidupku. Rendahkan hatiku, masuk dalam tahta-Mu. Serahkan seluruh hidupku, berikan segenap hatiku bagimu. Kau mau angkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku, berserah kepadamu. Pemilik hidupku, berkarya di dalamku selamanya. Allah pemilik hidup kami, tiada yang lain Bapa. Allah, Allah kami, Yesus Kristus Bapa. Kau yang mengasihi kami, dan Kau yang layak disembah. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan dan perlindunganku. Pada siapakah aku harus takut? Kau yang menjamin kehidupanku. Ada tongkat-Mu, ada tongkat-Mu, penghiburanku.
siapakah aku harus gentar? Kaulah pemilik kehidupanku. Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhan dan perlindunganku. Pada siapakah aku harus takut? Kau yang menjamin kehidupanku. Karena tongkatmu itu penghidupanku. Karena tongkatmu penghiburanku. Pada siapakah aku harus tenang? Kaulah pemilik kehidupanku. Let's sing it. Ku rendahkan hatiku dalam katamu. Serahkan seluruh hidupku, berikan segenap hatiku bagimu. Ini tangan kami Bapa, mengangkat tangan kami berserah kepadamu. Kau pemilik hidupku, berkarya di dalamku selama. Let's declare it. You are our God, you are our God, Jesus. Kaulah Tuhan dan perlindunganku. Pada siapakah aku harus takut? Kau yang menjamin kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Pada tongkatmu penghiburanku. Pada siapakah aku harus gentar? Kaulah pemilik kehidupanku. My life is yours. I am yours, Lord. And you are mine, Jesus. Proses bukan hal yang mudah. Proses bukan hal yang gampang. Tapi Tuhan udah rela buat mati di kayu salib, buat bangkit. Apakah hati kita juga mau diproses sama Tuhan? Apakah hidup kita juga mau diproses sama Tuhan? Itu tergantung sama respon kita masing-masing teman-teman. So hari ini kita mau sama-sama ajak bareng-bareng buat declare sama Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami siap untuk diproses Tuhan. Karena kami percaya hanya Kau jalan satu-satunya. Hanya Kaulah yang Allah yang disembah. Let's declare it. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I
tadi, Tuhan kami belajar untuk bangun setiap hidup kami. We wanna build our life bukan di dasar yang sembarangan, tapi kami mau bangun rumah kami, bangun bangunan iman kami di atas dasar, di atas pondasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Di atas kasih-Mu, di atas cinta-Mu atas kami Tuhan. Sehingga Bapa, ketika kami membangun bangunan hidup kami, walau bagaimanapun badai menerpa hidup kami, walau sejahat apapun dunia buat kami Tuhan, kami tetap berada di pondasi yang sama, yaitu fondasi kasih buat kami Tuhan. So kami gak perlu takut lagi Tuhan, ketika kami udah punya fondasi yang benar, kami punya dasar yang benar, di mana kami taruh pengharapan kami, di mana kami taruh iman kami, karena kami tahu sedikit pun, sedetik pun bangunan itu gak bakal goyah Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada beserta kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Ini setiap kami, mari Bapak di ibadah online ini, sekali lagi Bapak di online service ini, kami sekali lagi mau belajar untuk taat dan taruh pengharapan kami di pengharapan yang benar, di dasar yang benar, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami, buka telinga kami Bapak. Kami mau catat setiap apa yang Kau mau sampaikan buat kami, dan mari Bapak, setiap apa yang kami catat itu bisa jadi rema buat hidup kami, dan kami bisa praktekkan itu dalam hidup kami Tuhan, sehingga bukan cuman kami aja yang merasakan berkat Tuhan, tapi kami bisa memberikan, kami bisa share berkat itu buat orang lain Tuhan. Ini setiap kami siap untuk dengar firman-Mu. Setiap kita, dimanapun kita berada, let's say amin, haleluya. Sekali lagi teman-teman, bersyukur ada di tempat ini. Thank you banget tim PW, you're so awesome today. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi ini mungkin ibadah online atau online service kita yang keberapa ya? Yang kelima, right? Ini yang kelima, dan it's been a long time, right? It's been a long time for us. Thank you so much. It's been a long time for us to be in this service. Dan kita mungkin kita nggak tahu kapan ini bakal selesai. Tapi come on, sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan biarkan kita out of hand supaya apa? 2 minggu lalu kita belajar supaya kita selalu pegang tangan Tuhan. He lets us out of hands to make sure that we always hold His hands. So hari ini kita belajar, saya diberi tema pure heart hari ini. Saya diberi tema satu tema yang cukup mendasar, cukup cukup mendasar, dan ya ini hal yang harus kita pelajari, hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. So hari ini sebelum kita mulai, ada baiknya mungkin kita sekali lagi kita berdoa dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk setiap hal yang ada dalam hidup kami. Mungkin sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di luar batas pemikiran kami, di luar batas kekuatan kami. Tapi yang kami tahu adalah Engkau selalu menolong, Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah sumber pengharapan, Engkau adalah sumber segalanya buat kami. So kami gak perlu takut akan bahaya apapun, karena kami tahu siapa yang ada depan kami, samping kami, belakang kami, di dalam kami, yaitu Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami mau buka telinga kami, buka hati kami untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Ini setiap kami Tuhan, in the name of Jesus we pray, amen. Oke, mari kita buka di Mazmur 24 ayat 3-4. Baik, yang di rumah teman-teman boleh buka Alkitabnya, atau dari tabnya, atau dari smartphone-nya. Kita mau buka Mazmur 24 ayat 3-4. Baik, Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayatnya keempat adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sekali lagi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Sekali lagi saya bacakan di ayat
di ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi siapa yang bisa masuk dalam tempatnya Tuhan yang kudus, yaitu kita yang murni, kata Tuhan. So, di Alkitab jelas bahwa ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, ketika kita ingin bersatu dengan Tuhan, ketika kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan, yang harus kita pastikan pertama kali adalah bagaimana hati kita udah pure. Hati kita udah murni, hati kita udah bersih. Dan hal ini adalah hal yang mungkin sangat sulit untuk kita. Karena apa? Karena kita manusia yang masuk atau masih ada di dalam dosa. Right? Kita adalah manusia yang masih berdosa, kita adalah manusia yang masih melakukan banyak kesalahan, banyak banget kesalahan. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita belajar, betul, 2 Sabtu yang lalu atau online service di 2 minggu yang lalu, kita belajar bahwa apa? Bahwa apa yang penting adalah apa yang ada dalam diri kita. Apa yang keluar dari dalam diri kita. Mungkin kita hidup sekarang dalam dunia yang hancur, dunia yang gelap, dunia yang penuh dosa, dunia yang penuh hal-hal yang najis, hal-hal yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi saya mau bilang begini, bahwa ketika kita tahu apa yang ada dalam diri kita tahu apa yang timbul dalam hati kita, ada kehidupan yang baru yang diberikan Tuhan lewat karya salibnya yang kita peringati di Paskah lalu, bagaimana Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru buat kita. That's it. Itu cukup untuk membuat kita pure. Jadi walaupun kita hidup dalam luar sana, di dunia di luar sana banyak masalah, banyak hal-hal yang gak masuk akal, banyak hal-hal yang mungkin bisa bikin hidup kita hancur, bisa membuat degradasi dalam iman kita, bisa membuat iman kita luntur. Tapi kita percaya bahwa apa yang ada di dalam, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyelamatkan, Tuhan yang menyertai kita, itulah yang penting, right? Apa yang ada dalam hati kita, itu yang membuat kita melakukan sesuatu dengan baik. Inside out, right? Inside out, kita belajar itu 2 Sabtu lalu, bagaimana bukan kehidupan di luar sana yang bisa harusnya mempengaruhi kita. Bukannya orang di luar sana, bukannya pergaulan di luar sana yang harusnya bisa menghancurkan kita atau punya efek dalam hidup kita. Tapi justru apa yang di dalam hidup kita, mindset kita, kepercayaan diri kita, iman kita, itulah yang harusnya membuat diri kita lebih dari apapun, lebih dari pemenang. So, mari sekali lagi menyambung 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada di dalam, itu yang menentukan apa yang kita lakukan setelahnya. Inside out. It's when your inner self decides what you do outside. Itulah ketika hidupmu yang ada di dalam. Itulah adalah ketika imanmu yang ada di dalam mempengaruhi apa yang kau lakukan, apa yang engkau katakan, apa yang engkau jalani dalam hidupmu, apa yang kau kerjakan. So mungkin menurut saya bukan lagi alasan ketika kita menyalahin teman-teman kita kalau kita ngerokok. Bukan alasan lagi kita nyalahin teman-teman kita ketika kita melakukan sesuatu yang gak layak. Tapi sebaliknya adalah kita lihat dalam diri kita. Apakah kita punya kontrol dalam hidup kita atau enggak? Atau justru kehidupan di luar sana yang punya kontrol dalam hidup kita? You decided. Kedua teman-teman, hari ini bicara tentang purity, ada hal yang harus kita tahu terlebih dahulu. Hal-hal dasar dalam purity, hal-hal dasar dalam keimanan kita, dalam hati yang bersih itu kayak gimana sih? Pertama teman-teman, yang harus kita tahu adalah the purity comes from God Himself. Kesucian, kekudusan itu datang sendiri dari Tuhan.
Because God is pure. Karena Tuhan kudus, karena Tuhan suci. Pertanyaannya, kok kita harus suci juga? Right? Kenapa kita ya Tuhan suci ya, iya memang. Tapi kenapa kita harus suci juga? Kenapa kita harus kudus juga? Enggak masuk akal dong. Well, for me it does make sense. Sangat masuk akal, karena apa? 1 Peter 1:16 bilang gini, for it is written, be holy. Because apa? Because I am holy, kata Tuhan. Karena ini tertulis, jadilah kudus. Sebab apa? Sebab aku kudus. Pertanyaannya, emang gue siapa lu Tuhan? Gitu kan. Pertanyaannya itu. Saya mau bilang gini teman-teman, ketika kita sebagai anak, kita gak mungkin punya sifat yang jauh beda dari ayah kita atau ibu kita. Mama papa kita memberikan warisan, yang paling pertama adalah warisan sifat buat kita. Ketika bapaknya pelupa, anaknya juga pelupa, sama kayak saya. Happy. Ketika anaknya clumsy, berarti bapaknya clumsy juga. Tapi hal ini adalah kebalikan, bahwa bagaimana Tuhan juga adalah ayah kita, Tuhan adalah Bapa kita, Tuhan adalah orang tua kita. Dan why do we have to be pure? Because God is our Father. Karena Tuhan adalah ayah kita, Tuhan adalah Bapa kita yang baik. So warisan sifat itulah yang harus kita juga tanamkan dalam hidup kita. Because God is pure. It is God is pure that we have to be pure too. Kita juga harus kudus dalam kekudusannya Tuhan. Dan hidup kita juga harus dipenuhi oleh kekudusannya Tuhan. Sekali lagi, no wonder, gak ada alasan lagi kita punya alasan banyak untuk melakukan dosa. Karena apa? Karena kita anaknya Tuhan, kita dikasihi sama Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita disayang sama Tuhan. So come on anak-anak muda, jangan lagi hidup dalam perhambaan dosa. Jangan lagi hidup dalam kekang dosa. Jangan lagi hidup dalam penjara dosa. Karena apa? Karena kita dulu udah dibebaskan sama Tuhan di atas kayu salib. Dia rela mati buat kita, yang harusnya kita mati, yang harusnya kita gak layak. Tapi Tuhan selamatkan kita untuk hidup kekal, untuk hidup di luar zona dosa, untuk hidup di luar kekangan dosa. So hari ini kita sudah diselamatkan Tuhan, so kenapa harus kita melakukan dosa lagi? Right? It does make sense, right? Gak mungkin Tuhan bisa selamatkan kita kalau kita bukan siapa-siapanya Tuhan. Tuhan selamatkan kita pasti ada tujuannya, karena dia sayang sama kita, karena kasihnya buat kita, so that dia kasih anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. It does make sense bahwa Tuhan mati bukan karena dia cuma pengen asal-asalan sama kita, tapi Tuhan sayang sama kita. Dia Bapa kita yang baik. That's why God is pure, that we have to be pure too, right? Tapi masalahnya gini kok, ya gue pengen, semua orang gue yakin lah, gue pengen banget hidup suci, gue pengen hidup kudus, gue pengen hidup jauh dari dosa, gue pengen hidup jauh dari pornografi, gue pengen hidup jauh dari hal-hal yang buruk, gue pengen jauh hidup dari hal-hal yang bikin hidup gue hancur. Tapi kan gak bisa segampang itu kok. Tapi kan gak bisa semudah itu untuk bilang, ya gue mau hidup pure, gue mau hidup kudus, so lu gak perlu temenan sama gue. Gue mau hilangin semua hal-hal yang buruk dalam hidup gue. Kan gak segampang itu. I know it. Saya tahu, saya ngerti. Saya ngerti bahwa proses yang terjadi dalam hidup kita itu harus terus menerus berjalan. Begini, ketika kita tahu kita harus hidup kudus,
kita tahu kita harus hidup suci, artinya ada hal yang harus dikorbankan. Ada hal yang harus kita relakan. Seperti pujian tadi, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku relakan atau ku hapuskan semuanya untuk mengejar hadiratnya. Ku lepas semua hakku untuk datang dalam hadirat Tuhan. So, artinya ketika kita tahu kita harus hidup kudus, ada sebuah sacrifice yang harus kita lakukan. Ada sebuah hal yang harus kita lakukan. Dasarnya begini, mungkin ini sekali lagi gak masuk akal buat setiap kita. Kenapa kita harus hidup kudus? Atau susah kok hidup kudus? Menurut saya gini, dasar yang paling ampuh untuk membuat kita tahu kita harus hidup kudus adalah Tuhan dulu udah korbankan hidupnya buat kita. Tuhan udah relakan anaknya buat kita. Tuhan udah mati buat kita, dia sacrifice everything buat kita. So hari ini kita sekurang ajar apa sih kalau gak bisa kasih juga buat Tuhan? Ya, kita sedurhaka apa sih sama Tuhan sampai-sampai kita gak mau untuk berproses, untuk diproses sama Tuhan. Percayalah bahwa proses Tuhan menyakitkan, tapi proses Tuhan adalah proses yang terbaik dalam hidup kita. We just need a humble heart. Kita cuma butuh hati yang humble, cukup rendah hati untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Proses itu menyakitkan, tapi proses dalam hidup kita itu yang membuat kita murni dalam hadirat Tuhan. Sebuah emas, ini mungkin analogi yang sangat-sangat common buat kita, tapi percayalah ini yang paling ampuh. Karena apa? Karena proses pembuatan sebuah emas mulia atau pembuatan emas yang murni itu harus melewati banyak banget tantangan, banyak banget kesakitan, banyak banget proses. Dan awalnya emas yang cuman bongkahan batu doang itu bukan apa-apa. Tapi ketika dia diproses, dia kasih api, dia dikasih asam, dia dikasih chemical dan lain-lain, dia menjadi emas yang murni. Dan sekarang emas harganya mahal banget teman-teman, beneran. So itu yang saya mau bilang bahwa apa? Bahwa kesakitan itu sebenarnya atau pengorbanan itu atau sacrifice yang ada dalam hidup kita yang kita keluarkan atau yang kita relakan itu menjadi sebuah tempat untuk kita dimurnikan. Because pain is the place of purification. Kesakitan dalam hidup kita, ketidaknyamanan dalam hidup kita, semua yang kita relakan dalam hidup kita itu menjadi sebuah proses untuk kita dimurnikan seperti emas. Keluaran 3 ayat sampai 4, teman-teman boleh baca sendiri nanti. Tapi rangkumannya adalah begini. Ini adalah saat pertama kali Musa dipanggil sama Tuhan. Dan saya lihat benar-benar bahwa ini sangat unik bahwa bagaimana Musa rupanya ketika dipanggil Tuhan, dia bilang gini, aduh Tuhan, gue gak bisa apa-apa Tuhan. Aduh Tuhan, udahlah lu pakai orang lain aja. Sampai berapa kali? Sampai 5 kali dan akhirnya Tuhan marah sama Musa. Nah, akhirnya Musa percaya bahwa dia bisa dan Tuhan yang mampukan. Dan kemudian di akhir-akhir perjalanan Musa, akhir-akhir kehidupan Musa, dibilang gini, Musa adalah orang yang mukanya bercahaya. Mukanya aduh gimana ya, bayangin kayak artis Korea ya kayak gitulah mungkin ya. Lebih kayak Tuhan mencatat dalam Alkitab mencatat bahwa Musa masuk dalam jajaran orang-orang
yang sangat berpengaruh. Dulunya dia gak percaya diri, dulunya dia gak bisa ngomong, dulunya dia pembunuh, bahkan dia gak bisa apa-apa, dia gak bisa ngomong, he was a total loser. Dia cuman pecundang yang gak bisa apa-apa. Ada sih mau bilang bahwa if you think you are a loser, just don't lose. Ketika kalian pikir kalian adalah pecundang, come on, percayalah bahwa Tuhan bisa bikin engkau dari pecundang menjadi pemenang. Tuhan bisa membuat engkau dari batu yang gak ada harganya menjadi emas yang berharga. Tuhan bisa membuat hidupmu yang penuh masalah menjadi hidup yang penuh berkat. I'm not talking that, saya gak ngomong bahwa Tuhan akan memberkati engkau melimpah-limpah dan lain-lain. No, I'm not talking about that. Tapi apa yang mau saya bilang adalah proses Tuhan sakit. Tapi proses Tuhan adalah yang terbaik buat hidup kita. So percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Pain is the place of purification. Saya suka jalan-jalan. Sekarang sangat sulit, betul. Mungkin udah 5 minggu setelah video ini tayang, kita udah merasakan bosannya di rumah dan rindu untuk menghirup udara segar ya. Saya mau cerita gini bahwa dulu saya ketika saya pergi, saya suka pergi ke Jawa sama papi mami saya, ke Semarang dan lain-lain untuk datengin keluarga, untuk ngobrol dan lain-lain. Masalahnya gini, ketika kecil saya tahu saya harus ke Semarang, tapi yang bikin saya males karena apa? Karena saya harus naik mobil. Karena saya harus naik mobil, kemudian capek banget, betul. Pantat sakit, butt hurt dan lain-lain. Terus ya capek gitu loh. Nyampe sana juga nggak kayak sekarang. Semarang nggak kayak dari Bandung ke Semarang dulu nggak kayak sekarang. Karena dulu belum ada tol dan lain-lain, cukup jauh perjalanannya 10 jam. Kemudian ya malas aja, mending naik pesawat langsung duduk tidur nyampe selesai. Tapi setelah saya pikir-pikir, mulai gede, mulai dewasa, kayaknya lebih enak road trip deh ke Semarang. Naik mobil sendiri, maksudnya sama keluarga, naik mobil dan lain-lain. Terus saya bisa berhenti dulu makan, betul? Saya bisa berhenti dulu untuk ngemil dan lain-lain, bisa pokoknya lihat pemandangan dan lain-lain. Itu yang saya suka sekarang. Apa yang mau saya bilang adalah gini. Kadang kita tahu kita mau mengarah kemana, atau kadang kita tahu Tuhan mengarahkan kita kemana. Tuhan mengarahkan kita ke kemenangan, Tuhan mengarahkan kita ke hidup yang murni, Tuhan mengarahkan ke hidup yang berkelimpahan dan lain-lain. Tapi masalahnya kita gak mau lewatin proses itu. I might say that process is not only going to it, but process is about going through it. Process is not only going to it. Proses bukan bicara tentang kita, bukan cuma bicara tentang kita nyampe ke sebuah tujuan, tapi proses bilang bahwa ada sesuatu yang harus dituju. Proses bilang bahwa gini, Lia, lu tahu tujuannya ke sana, tapi come on, ada jalan yang harus lu lewatin. Ada jalan yang harus lu tuju dulu. Jangan cuma fokus ke tujuan, tapi juga fokus ke prosesnya, fokus ke jalannya, fokus ke thrill in your life, fokus ke sebuah pembentukan yang Tuhan izinkan buat kita untuk terjadi. So itulah proses. Process is not only going to it. Kalau ini bicara tentang proses, it's not only going to your purification of heart, but it's about going through every journey to get to the purification of your heart. So hari ini teman-teman, apapun masalahmu, percayalah Tuhan izinkan untuk membentuk hidupmu.
Tuhan ajarkan sesuatu untuk kita untuk terus murni dalam hidup Tuhan, dalam hidup kita untuk Tuhan. So, jangan pernah ngeluh dan juga jangan pernah beralasan ini itu. Tapi just accept it. Just accept it that God wants us to be purified. Ada proses yang harus kita tuju. Ada proses yang harus diizinkan Tuhan untuk Dia bentuk kita. So let's just worship Him, come on. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Yes. So hari ini apapun proses dalam hidupmu, saya nggak tahu. Apapun masalah dalam hidupmu, saya nggak ngerti. Tapi yang saya ngerti adalah Tuhan izinkan untuk membentuk hidupmu lebih lagi. Jangan pernah ada yang dari kita punya alasan ini itu A, B, C, D, E, F, G. Tapi kita gak mau dibentuk sama Tuhan. So mari relakan setiap hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita lebih dewasa. Lebih dari pemenang, lebih dari apapun yang kita bayangkan. Come on Jesus, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, we worship you Lord. Haleluya. Hey, come on, let's worship Him. Mari rendahkan hati kita. Kita cuma butuh hati yang rendah kok untuk dibentuk sama Tuhan. Kita cuma butuh hati yang cukup rendah hati untuk dipakai sama Tuhan, untuk dibentuk sama Tuhan seperti Musa yang dulu bukan apa-apa, tapi Tuhan proses, Tuhan murnikan hatinya. Dia dulu pembunuh, tapi hari ini dia dikenal sebagai nabi, dia dikenal sebagai karakter dalam Alkitab yang sangat berpengaruh buat Israel. So hari ini come on, if you think you're a loser, if you think you are stupid, percayalah bahwa Tuhan mau bentuk engkau lebih dari apapun. Tuhan mau bentuk hatimu, Tuhan mau bentuk setiap hidupmu untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari come on, haleluya. Oh Yesus, I will build my life. Amen Tuhan. And I will put my trust. Amen. Come on. And I will not be shaken. And I will build my life.
trust in you alone, and I will not be shaken. Dimanapun kita berada, hari ini Tuhan mau bilang bahwa aku mencintai engkau. Aku gak peduli masa lalumu, yang aku pedulikan adalah bagaimana aku mau membentuk engkau di masa depan. Aku sudah mempersiapkan yang terbaik untuk engkau. Pertanyaannya adalah, apa engkau mau rendahkan hatimu untuk dipakai, untuk dipurified, untuk dimurnikan lebih lagi? Aku gak bilang itu gampang buatmu, aku gak bilang itu gak sakit. I might say that it will be hard for you to accept. It will be so painful for you to accept. But believe me, that pain is the way that I want to purify you. The pain I give, the pain I let you to have is the place of purification that I want to build your life. I want to build your heart. I want to build everything in your life. I want to build your future. And come on, please believe me. Aku sudah berhasil untuk membentuk Musa. Aku udah berhasil untuk membentuk Daud. Aku berhasil untuk membentuk Daniel, membentuk Sadrak, Meshach, Abednego. Aku membentuk setiap nabi-nabi yang kau udah lihat di Alkitab. Mau gak kamu percaya sama aku untuk dibentuk? Oh Jesus. Ini setiap kita yang dimanapun kita berada, gak usah malu, gak usah takut. So just put your hands in your chest, on your chest. Taruh tanganmu di dada dan bilang ini sama Tuhan. Jesus, I wanna give my all to you, Lord. Whatever the pain is, how painful it is, I wanna still believe in you. I wanna still trust in you, because I know that you were successful, you are successful, and you're gonna be successful to purify me. Engkau yang dulu berhasil, gak mungkin besok gak berhasil. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dulu bisa memindahkan gunung, hari ini juga Engkau bisa, dan sampai kapanpun Engkau bisa Tuhan. Begitupun Bapa, hati kami yang mungkin sulit untuk dibentuk menurut kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang dulu bisa memindahkan gunung, kami percaya juga Engkau bisa memindahkan state of our heart. Engkau bisa membuat hati kami lebih murni. Dan ini bagian kami Tuhan, bukan cuman bagian Tuhan, tapi ini bagian kami, bagaimana kami mau aktif masuk dalam prosesnya Tuhan, masuk dalam purificationnya Tuhan, masuk dalam pain yang Tuhan mau kasih buat aku. Dan aku mau Tuhan berkarya dalam hidupku. Apapun yang Kau mau jadikan di masa depan, apapun yang Kau mau bikin aku di masa depan Tuhan, apapun yang Kau rancangan buat hidupku, aku percaya Engkau baik. So hari ini Tuhan, kami yang taruh tangan di dada kami Tuhan, taruh tangan di dada kami mau rendahkan hati kami. Kami mau bilang Tuhan, kami gak mau lagi banyak alasan, kami gak mau lagi Tuhan banyak ini itu. Kami cuma mau rendahkan hati kami untuk dipakai sama Tuhan. Hati kami, tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata kami, hidup kami Tuhan. I wanna build my life in the firm foundation that is you. Ini setiap kami Tuhan, mari Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau yang pimpin kehidupan kami, Engkau yang pimpin kesehatan kami, keluarga kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan baik. Tuhan Yesus sangat baik buat kami Tuhan. Mungkin setelah video ini tayang, mungkin COVID juga belum selesai, tapi kami percaya Bapa bahwa this too shall pass.
ini akan selesai Tuhan. Kami nggak tahu kapan, tapi yang kami percaya adalah Tuhan akan menyelesaikannya Tuhan buat kami. Dan kami tahu even COVID ini nggak selesai, even COVID ini belum cepat selesai, kami percaya Tuhan tetap sayang sama kami dan kami juga mau sayang sama Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami, mari bentuk hati kami dalam krisis ini untuk tetap mau diproses sama Tuhan. In the name of Jesus, we pray that you are Lord, that you are Lord of all. Amen. Okay, God bless you teman-teman. Sampai jumpa di service selanjutnya. Bye.